Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat yang dapat kita nikmati. Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmat di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, nikmat di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya wajib kita syukuri, jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di sana orang-orang yang diberikan Allah kenikmatan harta, diberikan kenikmatan tenaga, kekuatan fisik, paras yang cantik, harta yang banyak, kebun yang luas. Semuanya itu menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat bala dan bencana bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Allah masih memberikan kita nikmat dengan Islam kita, dengan iman kita, dengan ketaatan kita. Semua nikmat itu yang paling besar yang harus kita syukuri dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah pergi dari sisinya suatu malam. Dilihat nggak ada di sampingnya Aisyah Rasulullah. Maka Aisyah berkata, aku cemburu pada beliau. Lalu tiba-tiba beliau datang dan melihat apa yang aku perbuat. Maka beliau pun, Rasulullah bertanya kepadaku, apakah engkau cemburu wahai Aisyah? Karena dikira Aisyah Rasulullah pergi ke tempat madu-madu yang lain, istri-istrinya yang lain. Aisyah berkata, bagaimana engkau orang sepertiku tidak cemburu dengan orang sepertimu? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah engkau telah dikuasai setanmu? Maka Aisyah pun berkata, apakah ada setan pada diriku wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, iya, setiap diri manusia terdapat setan. Aku bertanya lagi, termasuk engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk juga aku. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menolongku hingga setan yang dampingiku masuk Islam, sehingga tidak menyuruhku kecuali kebaikan. Jadi setiap manusia ini ada dua qarinah. Satu qarinah minal malaikah, yang satu qarinah minal jin. Qarinah minal malaikah adalah membisikkan kepada kebaikan ke dalam hati manusia. Yang satu lagi adalah qarinah minal jin, membisikkan kejahatan ke dalam manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, ma minkum min ahadin illa qulubihi qarinah minal jin wa qarinah minal malaikah.
Tidaklah setiap kalian itu ada dua pendamping, dua teman yang selalu menyertainya. Satu korinah, pendamping dari malaikat yang membisikkan kebaikan. Yang satu korinah minal jin yang membisikkan kepada keburukan. Dua-duanya ini diberikan oleh Allah sejak manusia lahir ke dunia ini. Ini dua tidak dapat dibersihkan jemaah. Tidak dapat dibersihkan dari diri manusia. Tidak dapat dihilangkan dari diri manusia. Ini tetap ada pada diri manusia. Akan tapi korinah minal jin. Jin yang membisikkan ke telinga. Jin yang membisikkan ke hati. Jin yang membisikkan ke pemikiran. Jin yang membisikkan ke mata kita, ke mulut kita, ke tangan kita, ke kaki kita ini dapat dilemahkan. Tidak dapat dibersihkan. Kalau Nabi, jinnya tadi diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menolongnya sehingga jinnya masuk Islam. Sehingga tidak memerintahkan membisikkan kecuali kebaikan. Tapi kalau selain Nabi, tidak dapat dibersihkan. Tapi dapat dilemahkan. Dengan apa melemahkan jin korinah minal jin ini? Adalah dengan ilmu agama. Mempelajari ilmu agama jemaah. Mempelajari agama Islam. Mengisi pemikiran kita dengan ilmu agama. Mengisi hati kita dengan ilmu agama, dengan wahyu Allah. Mendengarkan di telinga kita ini diisi dengan wahyu Allah. Mata kita diisi dengan wahyu Allah. Ini yang dikatakan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Seluruh anggota tubuh kita ini kita kasih ilmu agama. Seluruh tubuh kita ini kita jalan-jalan setan masuk ini kita taruh ilmu agama. Kita taruh Islam. Sehingga yang bertentangan dengan Islam yang masuk kuping dia tolak. Segala yang bertentangan yang akan dilihat dia jauhi. Segala yang akan bertentangan dengan Islam dari tangannya dia hindari. Ini semuanya butuh ilmu agama jemaah. Ilmu agama ini enggak ada dibawa lahir. Harus dituntut tolabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Nabi mengatakan setiap menuntut ilmu itu kewajiban, fardu ain, fardu atas setiap kaum muslimin. Jadi dituntut, dicari ilmu itu. Makanya banyak hadis-hadis Nabi yang